Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Jadi sekarang itu karena maraknya orang-orang itu, pertama cara menghentikan sebar data. Ya. Habis itu yang kedua cara menghapus data. Ya. Ini seakan menjadi luas banget ya. Bahkan orang-orang meskipun sudah berulang kali kena tipu, kena pengaruhi, tapi juga masih nekat dalam hal-hal itu. Dan saya juga perhatikan di YouTube juga banyak. Wah, tolong hubungi aja ini via WA, saya dibantu ini segala. Itu bullshit semua. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, kalau ada orang yang memberikan komentar, memberikan nomor HP mereka, silahkan hubungi ini, jangan percaya. Ya. Karena yang terjadi saat ini adalah akibat Anda tidak introspeksi diri dan asal jadi sehingga Anda terjebak di pinjaman online. Dan hari ini saya mau mengarahkan ke Anda cara menghapus data pinjol dan menghentikan sebar data pinjol versi Medibroni atau Solusi Hutang. Ya, aneh ya, daripada versi orang-orang yang ngawur, yang tidak jelas arahnya kemana. Hari ini saya coba dengan versi saya dan mudah-mudahan teman semuanya bisa terbantu, terutama orang yang takut, stres, dan panik banget ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang baru bergabung atau yang baru mengetahui channel Solusi Hutang, silahkan di support dulu ya. Semoga saja nih ya, semoga saja channel ini bisa berkembang lagi dan bisa memberikan motivasi lagi. Karena saya yakin yang masuk ke channel saya tidak seberapa dibandingkan orang yang benar-benar terjebak dan benar-benar hancur gara-gara pinjaman online. Dan mudah-mudahan dengan supportan Anda, dukungan Anda terus, channel ini bisa masuk dan algoritma dari YouTube pun bisa membagi berkembang lagi dan berkembang lagi. Itu mudah-mudahan gitu ya. Jadi oke. Cara menghapus data versi Medibroni. Ya, menghapus data di pinjol karena banyak banget ini, Bang. Bantu dong, Bang, cara menghapus data. Ya. Bang, benar nggak ya Bang, ada orang yang menawarkan kepada saya bahwa dia bisa menghapus data yang ada di pinjol. Ya, itu juga ada. Habis itu Bang, ini ada juga orang yang nawarin suruh hubungin ini dan berhenti menyebarkan data. Ya, sekarang saya berikan gratis buat Anda semuanya. Nggak perlu Anda bayar, nggak perlu begana begini, cukup Anda simak dan duduk manis di situ. Ya. Yang paling pertama itu ketika kita gagal bayar pinjol, ya, ini gagal bayar pinjol ya. Itu yang mendukung Anda untuk mencari jasa hapus data itu sebenarnya apa? Ya. Palingan kalau dari saya, asumsi saya itu kan dorongan dari rasa takut. Ya. Dorongan dari rasa cemas. Ya. Rasa takut ini bermacam-macam versi ini. Ada yang rasa takutnya dikunjungi oleh DC ke rumah, ada juga yang rasa takutnya menjaga nama baik keluarga. Ya. Biasanya dua hal ini sangat berpengaruh ini untuk dorongan bagi orang-orang mencari jasa hapus data. Ya. Dia ketakutan DC datang ke rumah. Misalnya, contoh akibat apa ini, Bang? Akibat ketidakjujurannya sama keluarga, sama suami misalnya gitu ya. Kita nggak tahu nih ya problem apa yang terjadi dalam keluarga Anda, saya juga nggak tahu. Tapi secara garis besar, orang-orang yang mencari jasa hapus data kurang lebih hidupnya dalam masa tekanan dan dihantui oleh rasa takut. Rasa takutnya dua hal tadi, ya. Kunjungi datang ke rumah, habis itu takut nanti bermasalah lebih besar dan segala macamnya lah. Oke. Jadi hari ini, ya, kalau teman-teman sudah benar, sudah tepat yang saya sampaikan, kalau teman-teman hari ini takut dikunjungi DC ke rumah, ya. Mungkin rasa takut ini sudah bisa membungkus semuanya. Pertama, takut suami tahu akibat Anda berbohong. Yang kedua, takut orang tua tahu akibat Anda berbohong. Yang ketiga, takut tetangga tahu akibat Anda divonis miskin gara-gara terjebak di pinjol. Coba beri saya satu jawaban di antara tiga yang saya sebutin tadi, mana yang paling tepat dengan diri Anda. Takut ketahuan suami, takut ketahuan keluarga, atau takut divonis miskin oleh tetangga? Coba isi dulu di kolom komentar, biar bisa saya menganalisa kemana sih
arah hapus data ini yang mau Anda cari. Ya. Setelah Anda tahu dengan hal itu, misalnya, Bang, tiga-tiganya mungkin Bang, saya takut suami tahu, takut keluarga tahu, dan takut tetangga tahu bahwa saya sedang terjebak di dunia online dengan nanti saya diponis macam-macam Bang. Maklumlah Bang, nanti saya dibully, ya. Saya disebut-sebutin, digosipin sama satu kampung. Oke. Kembali ke diri kita. Ya, ini kembali ke diri kita. Sebelum Anda melangkah untuk mencari jasa hapus data, tanya ke diri Anda dulu. Buat apa hal ini Anda lakukan? Ya. Pertama, ketika Anda mencari jasa hapus data, otomatis orang yang menawarkan jasanya itu akan dibayar dengan uang. Sementara Anda terjebak di pinjaman online, Anda tidak mampu bayar di pinjaman online, akibatnya ya karena Anda tidak punya uang. Dan sekarang Anda mencari jasa hapus data, ya, yang satu mengeluarkan uang, di satu sisi Anda tidak punya uang. Itu, ya. Ini akibat apa? Dorongan rasa takut, ya. Dan rasa takut ini bisa berakibat macam-macam ini. Ada yang gali lubang tutup lubang, ada yang mencari talangan dana tanpa seakan orang lagi kesetanan, tanpa bisa dikendalikan dengan hal-hal apapun gitu loh ya. Coba tanyain ke diri Anda, apa yang Anda takutkan? Ternyata keadaan pun sudah seperti ini. Ya. Karena banyak ini yang saya perhatikan orang yang manipulasi keadaan mereka. Ya. Ini semakin Anda tidak bisa jujur dengan keluarga, semakin Anda tidak bisa jujur dengan suami, semakin Anda tidak bisa jujur dengan istri, rasa takut makin besar. Ya. Ketika rasa takut makin besar, Anda bukannya keluar atau malah terbantu, justru Anda akan makin parah. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Ya, pasti kayak gitu pertanyaan yang lahir dari pikiran Anda. Dan saya yakin, nih mohon maaf saya potong dulu ya. Saya yakin orang yang lagi panik nonton saya, dia belum paham maksud perkataan saya. Tapi Anda boleh uji, tonton video ini berulang-ulang kali, di satu video ini saya yakin Anda paham. Ya, saya lanjutin. Setelah Anda mengenalnya, dari mana aja rasa-rasa itu yang selama ini mungkin terabaikan oleh Anda gitu loh. Misalnya, nggak usah lah dikasih tahu, toh nanti saya cari aja lah jasa hapus data, ya. Nggak usah lah dikasih tahu keluarga, nanti saya malah diusir, ini segala macam, ya. Dengan kata hal seperti itu akan menumbangkan Anda ke yang lebih jauh. Kalau Anda sudah tahu dengan 3 hal tadi, pertama Anda takut suami tahu atau istri tahu, kedua Anda takut keluarga tahu, yang ketiga Anda takut tetangga tahu dan Anda dibully. Sekarang bongkar rasa takut Anda. Tanya ke diri Anda. Ya. Gimana cara menanyanya, Bang? Anda sebagai istri. Ya, ini kita ambil istri dulu. Jangan terlalu jauh menyesali diri Anda. Kenapa? Karena Anda sebagai istri, ya, yang menjadi tulang punggung itu adalah suami. Ya. Bukan istri. Apa yang terjadi sama Anda saat ini tidak terlepas dari kesalahan suami. Kenapa seperti itu, Bang? Pertama, biaya hidup siapa yang murah kalau sudah berumah tangga? Ya. Porsi ini akan berbeda-beda ya. Mungkin orang yang kelas menengah ke bawah 50.000 itu sudah susah banget. Kelas menengahnya agak sedikit ke atas 100.000 itu masih kecil. Ya. Tapi saat ini karena Anda tergolong ke bawahnya, cuman dikasih 50.000. Bagi suami Anda itu sudah besar. Sementara Anda sebagai seorang istri masih kecil. Ya. Karena biaya hidup sama, mau kita orang miskin, mau kita orang nggak berada dengan orang kaya, yang biaya hidup kita sama. Ya. Kita juga makan nasi kok, makan pakai lauk semua segala macam. Ya. Terus apa yang harus dilakukan, Bang? Jujur sama suami Anda. Ya. Suami Anda marah nggak ada masalah. Ya. Suami Anda kesal nggak ada masalah. Tapi jangan melampaui batas yang ada. Ketika suami Anda melampaui batasnya, Anda tanyakan sama dia. Sebelum
kamu marah dengan saya? Coba tanya sama dirimu dulu. Sudah cukupkah nafkah yang diberikan? Ya, ini kita sebagai si istri nih untuk menanya suami. Ya. Begitu juga dengan kita suami, ketika istri marah bla segala macam. Tanyakan juga. Yang saya lakukan hari ini untuk siapa? Untuk saya pribadikah? Untuk kehidupan keluarga kita? Ya. Kalau dua-duanya tidak bisa menerima, ya udah, buang aja lah, gitu loh ya. Berarti orang-orang nggak mau susah dong. Ya, maunya enaknya aja, tidak mau mengakui kesalahan satu sama lain. Yang paling pertama, jujur, meskipun jujur itu menyakitkan. Istri atau suami ya. Habis itu sama keluarga. Ini cukup berat. Cukup berat ini sama keluarga ini adalah kita serba salah, apalagi posisinya kita sebagai seorang anak. Ya. Ketika kita berbicara dengan orang tua, sekali dua kali mereka tidak akan paham. Tapi harus berulang kali dengan momen-momen yang pas. Ya, jelaskan secara terbuka. Jelaskan secara adanya, apa adanya, sampaikan bahwa memang kita terjebak di situ. Ya. Jujur aja. Tapi mereka tidak perlu khawatir, cukup berikan kepercayaan kepada saya untuk saya menyelesaikan masalah saya ini. Seperti itu menegaskan kalau sama keluarga. Ya. Sama tetangga. Takut dibully, diponis miskin, ya. Balik ke diri Anda. Selama ini Anda susah, pernah nggak tetangga Anda membantu? Ya. Anda nggak makan, pernah nggak tetangga Anda memberi Anda nasi? Anda nggak jajan, pernah nggak dia memberi Anda duit? Tidak bang, ngapain Anda pikirkan? Ya hidup kita, hidup mereka, ya hidup mereka. Ya. Kalau mereka tidak terima dengan cara hidup kita, berarti bukan salah kita, salah mereka. Kayak gitu cara ambilnya. Toh kita juga diberi nyawa secara gratis sama Tuhan, sama. Waktu 24 jam sama. Ya. Kalau hidup kita saat ini lebih kekurangan dan hidup mereka lebih kelebihan, ya bukan berarti kita harus dibully dong. Dan bukan berarti kita harus takut dengan mereka. Ya. Biarkan aja kita diponis miskin di dunia ini, tapi kita masih kaya hati dan iman di hadapan Tuhan. Kalau Anda bisa melakukan 3 hal itu, saya yakin data sudah terhapus dalam diri Anda, rasa takut sudah terbuang. Ya, kalau Anda bisa melakukan 3 yang saya sampaikan tadi itu. Jujur sama suami, jujur sama keluarga, dan terus terang dengan diri sendiri, walaupun tetangga membuli. Ya, dengan seperti itu, data sudah terhapus secara gratis. Kenapa? Karena kita tidak ada tekanan lagi dalam diri kita. Tidak ada lagi yang kita simpan, tidak ada lagi yang kita tutup-tutupi. Ya. Dengan begitu, sebar data pun juga akan berhenti. Ya, di dalam diri kita. Bukan dari DC-nya, walaupun DC nyebar ke orang sekitar, ke si A, ke si B, ke si C, tapi di dalam diri kita sebar data sudah berhenti. Orang yang terpenting sudah kita kasih tahu, dan kita sudah jujur dengan diri kita, hapus data selesai. Ya, Anda lakukanlah hal itu. Saya yakin Anda tidak akan takut lagi mau 1000 ancaman dilontarkan oleh DC. Ya, coba Anda praktekin dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Jujur sama istri dan suami, jujur sama keluarga, jujur dengan diri sendiri tanpa kita takut akan dibully oleh tetangga. Ya, dengan seperti itu, data Anda telah dihapus dari pinjol, dimulai dari diri Anda, dan sebar data pun juga telah berhenti, dimulai dari diri Anda. Ya, jadi Anda nggak perlu sibuk lagi mencari jasa hapus data. Ya, mereka masih meneror bang, via WA, via telepon, SMS dan segala macam. Cabut kartu Anda, reset AP ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, selesai. Ya, dan kurang lebih dari saya cuma itu aja. Cara hapus data versi Mandy Browning seperti itu. Ya, kalau Anda bisa melakukannya, insya Allah saya yakin semuanya akan terbebas dari